Nyiapkan air buat guru, sedekah buat dia. Ya, pokok apapun. Kebaikan yang kita perbuat itu bernilai apa? Oleh karenanya, fastabiqul khairat. Hendaknya kita jeli di dalam melihat peluang-peluang kebaikan. Setiap ada peluang kebaikan, langsung kita sambut, langsung kita terima, langsung kita lakukan. Itulah orang-orang min ahlil khair. Oleh karenanya, kebaikan ini tidak dinilai banyak dan kecil, tapi sejauh mana keikhlasan dari kebaikan tersebut. Satu waktu Bung Karno bertanya kepada Profesor Dr. Kadirul Yahya, seorang rektor, seorang guru besar ahli kimia. Dia tanya tentang agama. Apa kata Bung Karno? Pak Prof, bagaimana caranya umat Islam untuk bisa sampai ke surga? Oh, tentu dengan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Amal solehnya sejauh mana? Oh, terus ya, sampai akhir ayat, sampai dia meninggal. Dengan beramal soleh, beriman beramal soleh, ayatnya jelas, innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Dengan iman dan amal soleh menjadi bekal seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan amal solehnya? Terus, gak pakai sampai. Jangan merasa puas dengan amal soleh. Jangan pernah merasa puas. Oh, amal soleh saya udah banyak banget, jadi sekarang gak perlu lagi beramal soleh. Jangan. Ya, belum tentu amal soleh yang kita anggap banyak diterima oleh Allah. Oleh karenanya, jadilah kita orang yang haus dengan amal soleh, haus dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, jadilah kita al-fakir ilallah. Ya, merasa fakir, merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan jawaban tersebut beliau bandingkan, coba lihat. Ini Bung Karno pernah juga mengkaji, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ia mengatakan bagaimana Prof? Nih yang sudah kita pelajari, dengan seseorang yang hidupnya berlumuran dosa, nggak ada amal kebaikannya, dosa tiap detik, tiap jam, tiap dosa terus. Kemudian orang ini di satu waktu ada di tengah padang pasir, terik begitu hebat, dia dalam keadaan kepanasan dan kehausan, berjalan tak tentu arah dengan sisa-sisa tenaga, sampai dia berharap kalau nggak ada air saya akan mati. Tiba-tiba di kejauhan dia lihat ada sumber. Dengan sisa tenaga dia berupaya untuk mencapai sumber tersebut. Begitu sampai di sumur, lalu dia cebur karena nggak ada timbangannya, dia nyebur ke dalam sumur, turun, kemudian dia mandi, dia basuh badannya dan dia minum air segar, dia naik lagi ke atas. Begitu naik ke atas, dilihat ada seekor anjing. Seekor anjing. Di mana seekor anjing itu dalam keadaan kehausan, terkulai lemas sambil menjulurkan lidah. Ada di kitab ini, udah kita belajar, udah. Hadis sudah lewat hadisnya. Ya. Kemudian orang yang berlumuran dosa ini ngelihat anjing yang menjulurkan lidah dalam keadaan kehausan, seraya berpikir sejenak, ini anjing persis seperti saya tadi, sangat-sangat kehausan. Tapi anjing nggak bisa nyebur bisa, naik kadang nggak bisa. Akhirnya dengan rasa iba belas kasih, dia turun ke dalam sumur. Kemudian diambil air,
ditaruh di terompah atau di sepatunya, digigit sepatunya dan naik sampai ke atas. Kemudian diberikan minum kepada si anjing. Anjing itu seger, ya. Maka dengan dia kasih bisa minum anjing, Allah ampuni dia punya dosanya, Allah terima dia punya taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bung Karno tanya, tadi Prof mengatakan kita beramal soleh nggak pakai expired, nggak pakai waktu, tuh, ya, sampai akhirnya ini orang nggak pernah beramal soleh, cuma sekali, cuma ngasih minum anjing, semua dosanya Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya apa nih? Kok bisa begitu? Ya, dengan sekali kasih minum anjing kok dosanya dapat ampunan Allah Subhanahu. Lalu sang Prof ini karena ahli kimia, tentu ahli matematik, maka dia mencoba untuk mengkorelasikan, menggabungkan antara matematik dengan agama supaya bisa masuk akal. Ketika ditanya Bung Karno, 1 kali 1 berapa? 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 100 100, 1 kali 1000 1000, 1 kali 1.000.000 1.000.000. 1 dikali berapapun maka angka itu yang muncul. Tapi ketika 1 dikali 0 hasilnya apa? 0. 2 dikali 0 0. 1000 dikali 0 0. Artinya 0 tidak terhingga. 1.000.000 dikali 0 0. Maknanya kalau kita beramal karena mengharapkan sesuatu, hasilnya terbatas. Tapi kalau kita beramal lillah, nol, gak ada niatan apa-apa, gak ada, nol. Hasilnya apa? Gak terbilang, gak terhingga. Itu maksudnya. Artinya apa? Ketika kita beramal kosong, gak ada niatan, gak ada niatan ini, itu, gak ada. Ya, semata-mata karena belas kasihan, meskipun kepada seekor anjing. Ya, itu sama juga 1.000.000 kali 0 0. Kalau ya 1 kali 1.000.000 hasilnya 1.000.000, 1.000.000 itu terbatas. 1.000.000 terbatas. 1 kali 1 miliar, 1 miliar itu terbatas. Ya. Tapi kalau 1 kali 0 0 itu tidak apa? Tidak terbatas, tidak terbilang. Artinya kalau yang kita lakukan lillah, maka nilainya tidak terbatas, hasilnya tidak terbatas, pahalanya tidak terbatas. Ya, disitulah Bung Karno jadi jelas. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu ikhlas, lillah, meskipun ngasih minum kucing, ngasih makan anjing, tapi lillah, ya, ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan nggak tahu amal mana yang lillah, amal kita mana yang lillah, itu yang kita nggak tahu. Ya, dan banyak terjadi. Kita begitu bangga dengan amal-amal yang besar-besar. Itu kita bangga, ya, dengan amal kita yang besar. Walau belum tentu. Dan kita begitu menyepelekan amal-amal yang apa? Kecil, ringan, ya, padahal besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, Mbah Maimun pernah nasihatin kita, kalau kita ngelihat ada anak ayam ketinggalan induknya, dia teriak-teriak ke anak ayam tuh, ya. Nah, kita ambil, kita cari induknya, kita kasih, ya, segituan doang. Maka kelak di yaumul qiyamah,
ketika kita tersesat dari umat Nabi Muhammad, Allah akan comot dan Allah akan kembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang lebih kecil lagi, kecil, yang kita nggak anggap ini amalan. Kita nggak anggap ini amalan. Apa? Kita ngeliat semut lagi ngap-ngapan, ya, di air. Semut lagi apa tuh? Ya, biasanya kita apain? Cuekin itu berpikirin. Ponakan bukan, bisa anak bukan. Semut ngap-ngapan tuh nggak gampang, ya. Nah, kadang-kadang ada di kopi di teh, matiin aja udah sekalian. Ya, ini masalah hadirin, ya. Ketika kita lihat ada semut lagi ngap-ngapan di air, kita ambil, masih hidup, kita taruh di tempat yang aman. Allahu Akbar. Ya. Amal yang kita anggap sepele, kecil, nggak ada nilai, ketika kita kerjakan lillah, itu bisa menyelamatkan kita dari masuk ke dalam jurang api neraka. Ya, itu ketika kita angkat itu semut dari air, sama juga kita lagi mengangkat tubuh kita dari apa? Neraka. Nggak ada pikiran kita, nggak kebayang sampai di sini. Yang ada udah diaduk tuh. Kopi diapain? Melintir tuh semut. Kata semut, ini orang kagak ngaji tuh orang. Mati tuh semut, sekeluarga mati tuh semut. Gitu ya. Emaknya, bapaknya, anaknya. Ya, itu kan. Terkadang, maaf yang lebih zalim lagi, ada orang bikin kopi, selesai bikin, taruh lagi, habis taruh kopi, taruh gula. Itu gula ada semutnya. Dibiarin tuh semut, dibuang pakai air apa? Ya Allah, ada begitu? Mana coba terbanyak boleh cari ya? Disiram tersebut pakai air apa? Ya Allah, masih hidup tersebut lagi main futsal, lagi main futsal. Allah, dicangkir lagi main sekeluarga, ya, dituang pakai air apa? Cus, sekeluarga mati. Ya Allah. Zolimnya luar biasa, ya. Ini, jadi dengan pemahaman semacam ini, tolong kita beroperasikan. Ya, artinya apa? Jangan sampai amal yang besar membuat kita jadi bangga. Perbuatan zalim kita yang kita anggap kecil, ini menjadi apa? Batu sandungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim kita, tahu semut lagi di situ, lagi dicangkir. Ya, tetap aja kita apain? Pembunuhan itu. Pembunuhan kepada semut, coba disiram pakai air panas, coba ya Rabbana. Ya, kira-kira kebayang kan? Ya, ketika kita lagi diapain? Diguyur pakai air panas. Ya, Allahu Akbar. Ya, nah, artinya dengan pelajaran semacam ini jangan dikerjakan lagi. Kalau kita nyeduh teh manis atau nyeduh kopi, kemudian kita taruhin gula, di gula ada apa? Semut. Tolong semutnya diapain? Bukan diusir sih. Ya, diimigrasikan dulu. Ya, diselamatkan semutnya, dibikin rumah. Dikasih tempat, bikinin di apartemen, ya, biar tidak kemana-mana ya. Nah, kalau udah aman, cangkir itu nggak ada semut, baru kita boleh apa? Ya, atau ada bangkai semut, nah ini hati-hati nih. Ya, jadi semutnya udah mati, udah mati ini nggak apa-apa, kita tuang. Maka kopi ataupun teh itu menjadi najis, yang secara fikih nggak boleh diminum, haram. Hati-hati, ya. Jadi kita nyeduh teh, nyeduh kopi, ya. Kemudian ketika kita ambil gula, di gula itu ada bangkai apa? Semut. Ya. Mungkin kalau bangkai semut nggak kelihatan, bangkai gajah deh. Ya. Ada bangkai semut, ya. Tahu itu bangkai semut udah mati tuh semut, kita biarkan. Kita tuang dengan air panas, kita aduk, maka teh manis atau kopi itu menjadi apa? Najis. Kenapa? Bercampur dengan yang najis. Mana yang najis? Bangkai semut. Udah nggak boleh lagi dikonsumsi, nggak boleh lagi diminum.
Ya, nah ini artinya apa? Fikih itu penting. Ya, supaya yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum halal, baik, ya, bukan sesuatu yang haram. Ya, ini, tolong, inilah ini katakan qul ma'ruf dan sedekah. Ya, sampai menolong semut pun juga nilainya apa? Sedekah, nolong semut. Ya, makanya Allah ciptakan semut kecil, begitu kecil itu untuk menjadi ibrah buat kita. Ya. Semut di seberang lautan kelihatan aneh ya. Udah kecil di seberang lautan, lautan sebenarnya jauh banget. Laut sedangnya apa? Jauh banget, jangan kata laut, sungai di kali depan. Ya, seberangnya jauh kelihatan semut. Tapi gajah menjogrok depannya. Gak lihat itu gimana caranya orang? Buta kalimatnya itu. Ya, air masih itu ibrah. Ya, ibrah buat kita. Ya, terkadang kita lebih mudah melihat kekurangan orang. Ya, lebih cermat, lebih kreatif melihat aib-aib orang, kekurangan orang, tanpa melihat kekurangan pada diri kita sendiri. Utamanya dalam hal keluarga. Ya. Emang nyalahin paling gampang. Ini gara-gara dia nih, gara-gara dia. Paling enak. Gara-gara dia. Ya, gara-gara si A nih jadi berantakan acaranya. Apa si B gitu. Ya. Yang paling bagus ini gara-gara saya acara jadi berantakan. Tuh yang dia tahu. Jangan orang diapain. Itu. Oh, ya, dia nggak berani nunjuk dirinya sendiri, gara-gara saya acara jadi berantakan. Saya nggak tepat waktu, saya tidak disiplin, saya selalu terlambat. Nah itu aja. Itu namanya introspeksi. Ya, maka Nabi sabdakan tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk mencari aib dirinya sendiri, mencari aib kekurangan diri sendiri sampai nggak ada waktu untuk mencari aib orang lain. Mencari aib orang lain nggak ada waktu. Disibuk mencari aibnya, kekurangannya, kelemahannya. Ini masalah hadirin. Nah, oleh karenanya dalam hal ini Nabi ingin mengajak kepada kita, ayo, ya, apa yang ada di depan kita, baik yang kita lihat atau yang kita dengar, mari kita masukkan ke dalam perasaan atau hati kita. Ya, untuk kita jadikan ibrah. Belum lama Allah berikan kita satu pelajaran. Ini pelajaran langsung Allah yang berikan. Bukannya dosen, bukan ustaz, kiai, bukan, Allah yang ngasih. Ya, kuliah umum namanya. Ya, kalau di kampus ada kuliah umum, sampaikan oleh rektor atau oleh guru besar siapa kan gitu. Ya, ada kuliah umum yang langsung Allah yang sampaikan. Maaf, saya katakan sekali lagi, bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib, tapi Allah yang menyampaikan kuliah umum ini untuk kita jadikan ibrah, untuk kita jadikan pelajaran. Ya, bagi mereka yang cerdas, ini pelajaran banget. Bagi mereka yang nggak peduli dengan agama, itu hal yang apa? Lumrah dan biasa. Apa pelajarannya? Nggak jauh dari kita di seberang Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'i. Yaumul Khamis yang lalu, Yaumul Khamis, hari Kamis. Ya, hari Kamis yang lalu di majelis taklim kaum ibu hari Kamis pagi, di mana ada seorang ustadzah. Ya, ustadzah itu aktif, rutin hadir di majelis taklim setiap hari Kamis pagi. Ya, waktu itu hari Kamis yang lalu ini ustadzah diminta untuk memimpin pembacaan khatmul Quran. Dipimpin khatmul Quran, ya, sampai pada akhir surat An-Nas, kemudian Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, selesai ayat yang kelima, masuk ayat kursi. Ketika di ayat kursi itulah
dia terjatuh dan meninggal dunia. Ya, ini ma'asyiral hadirin. Artinya apa? Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwasanya kita akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan apa yang menjadi kecintaan kita. Kita cinta kepada majelis ilmu, maka di majelis ilmu lah kita akan dimatikan. Kita cinta kepada Quran, maka seketika kita baca Quran, Allah matikan. Kita cinta kepada zikir, lagi zikir, kita dimatikan. Ya, kepada apa kita cinta? Ya, repotnya cinta kepada HP. Lagi main HP mati. HP mati orang mati. Ya, waliyadzubillah. Allahu akbar. Ya, maka kepada jemaah sekalian, apa yang kita saksikan ini viral dan videonya bisa diputar, disaksikan kapan saja. Detik-detik sang ustazah ini meninggal dunia. Ya, Allah ingin sampaikan kepada kita surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa surat Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala ajak kita sebagai hamba yang beriman untuk merenungi ayat 30 dari surah Fussilat. Yang pertama, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya mereka beriman kepada Allah. Setelah mereka menyatakan iman kepada Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqomah. Allah Akbar. Nah, istiqomah yang mahal. Ya, summastaqamu. Bagi kita, banyak di antara kita yang rajin melakukan amal baik, amal soleh, tapi tidak istiqomah. Ya, ini ustazah rumahnya jauh, Tanjung Barat, dan dia sebelum taklim itu dimulai udah nyampe. Taklim jam 6, setengah 6 udah nyampe. Ya, kayak Pak Edi, saya belum nyampe udah nyampe tuh Pak Edi. Ya, oh iya, ya, berarti Pak Edi ini istiqomah. Ya, tapi jangan sekarang doang Pak Edi. Terus. Ya, makanya sekedar ya evaluasi aja. Ya, orang tua kita Bapak Haji Prayitno ya, orang tua atau ayah daripada ketua masjid Jamil Nur Jihad Bapak Sigit ini yang benar luar biasa. Saya sampai sekarang masih teringat. Ya, jadi kalau setiap hari Senin beliau nggak mau kalau saya nyampe duluan. Beliau nggak mau pokoknya saya harus duluan dari ustaz. Ya, kalau saya sampai duluan baru beliau minta maaf, yuk kata ustaz minta maaf, saya terlambat. Padahal belum maghrib. Allah Akbar. Sampai sekarang masih saya ingat Allah Akbar. Orang luar biasa, orang tua. Cuma beliau doang yang punya begituan. Oh, yang lainnya. Ini generasi baru. Begitu, ya. Kalau saya datang lebih dulu dari beliau minta maaf. Kenapa terlambat? Ya, disiplinnya tinggi banget. Artinya apa? Beliau merasa, ya, dalam taklim sebagai sebagai murid, sebagai jamaah, jangan sampai kita kalah dengan apa? Dengan guru. Itu prinsip beliau. Ya, saya hakul yakin beliau ini didikan daripada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama dulu kita begitu didiknya. Jangan kalian hadir setelah guru hadir, nggak manfaat, nggak berkah. Usahakan hadir sebelum guru datang. Apalagi gurunya jauh. Rumah kita dekat, nempel sama masjid. Ya, harusnya kita yang menyambut kedatangan apa? Ya. Saya pun yakin ini dulu didikan daripada guru-guru kita terdahulu. Hasilnya begitu. Ya. Nah, maka jemaah sekalian, itulah kalau kita ingin mendapatkan nilai plus, nilai kebaikan, istiqomah. Ya.
Jadi kita punya prinsip sebagai murid, sebagai jamaah atau sebagai santri, maka kita harus menunggu kedatangan apa? Guru kita. Ya, jangan guru kita datangnya lebih dulu. Ya, ini namanya fastabiqul khairat. Mana yang lebih dulu? Guru apa kita kan gitu. Ya, ini masalah hadirin. Ya, tapi kalau seandainya ya jamaah sholatnya di tempat lain, ya Pak Haji Bambang sholatnya di Masjid Al-Istiqomah karena beliau imam besar di sana. Ya, Pak Haji Waris imam besar di Babul Imam. Ya kan gitu. Pak Edi. Ya, akan gitu. Artinya kalau mereka memiliki jabatan sebagai imam besar kan gitu ya, atau jadwalnya sebagai imam, ya silakan. Ya, pimpin dulu di tempatnya, baru kemudian datang. Kalau kita nggak punya jadwal, bagusnya kita tampakkan khidmat kita kepada guru kita, tampakkan khidmat kita kepada guru kita. Ya, jadi kita upayakan bahwasanya kita harus lebih apa? Lebih dahulu daripada guru kita. Ya, baik guru kita rumahnya dekat, apalagi rumahnya apa? Jauh. Ya, jangan kita yang dekat ini maaf lebih nyantai. Entar aja dulu lah. Jangan. Harusnya lebih apa? Lebih semangat, lebih gesit daripada guru kita yang Pak ini. Ya, almarhumah rumahnya di Tanjung Barat. Habis subuh beliau berangkat. 5:30 beliau udah apa? Udah sampai. Jam 6 taklim dimulai. Tiap 5:30 udah sampai. Tiap 5:30 udah sampai. Kan jamaah kita kan nggak ada yang di Tanjung Barat. Sekitar sini ada orang jalan kaki. Ya, seorang ustazah usia 65 tahun kok begitu semangat. Kenapa? Karena cintanya kepada ilmu. Pertama, kedua cintanya kepada majelis ilmu. Kedua, yang ketiga cintanya kepada guru. Sampai tuh guru dia meninggal, tetap cintanya nggak berubah. Ya, tetap cintanya nggak berubah. Ya, akhirnya Allah buktikan kecintaan beliau kepada ilmu, kepada majelis taklim. Allah buktikan beliau di majelis. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian, kematian beliau itu dihadiri dan disaksikan oleh 60.000 malaikat. Dan saya hakul yakin inilah karomah yang Allah berikan kepada almarhumah. Dan almarhumah saat kematiannya Allah tampilkan karomahnya dan Allah buktikan kewaliannya. Ada gak dalilnya? Ada. Di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir fi Ahadits Al-Bashir An-Nadir lil Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah rahmatullah. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla inda khatmihi 60,000 malakin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza khatamal 'abdul Qur'an, bila seorang hamba mengkhatamkan Quran, ketika khatam itu dibacakan, hadir ikut mengaminkan tak kurang 60,000 malakin, 60.000 malaikat. Jadi ketika benar lagi mimpin khatam Quran, itu malaikat 60.000 ngumpul mengerumuni beliau. Sampai akhirnya beliau harus apa? Jatuh. Maka kematiannya disaksikan oleh 60.000 malaikat. Ya, dan ini menunjukkan karomah yang Allah ingin tampilkan kepada kita, bahwa almarhumah ini bukan seorang muslimah biasa, tapi sudah masuk dalam kategori wali bin awliya. Ya, luar biasa. Ya, kita nggak tahu kematiannya begitu viral. Bukan viral kemaksiatannya, tapi viral apa? Kebaikan. Di mana orang membicarakan kebaikannya kepada saat majelis taklim, meninggal lagi khatam Quran, gak ada yang mengatakan jelek, semuanya merasa salut. Dan bagi seorang mukmin ketika dengar hal yang demikian, ya Allahumma matikan hamba seperti beliau. Pengen semacam itu. Ya, ini masalah ini. Jadi
yang begini-begini ini yang kita minta. Kita iri dengan yang begini-begini. Meninggalnya gampang banget. Ya, tidak nampak rasa pucat, rasa sakit ketika dicabutnya roh sakaratul maut. Antum tenang, nggak ada kegelisahan. Ya, nah ini yang kita irikan. Makanya ayo jemaah sekalian, kita istiqomah. Seperti Pak Haji Bambang selalu di masjid istiqomah. Ya, sumastaqam. Ya, makanya amal baik itu gampang. Amal baik yang susah menjaganya, yang susah istiqomahnya. Ya, maka kepada jemaah sekalian, mohon dengan sangat yang sudah hadir, ayo istiqomah. Ayo istiqomah. Ya, seperti orang-orang tua kita ini yang sudah istiqomah, saya merasa bangga, saya merasa salut, ya. Dan keistiqomahan mereka inilah yang menjadi tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ketika saya tidak hadir, saya merasa berat dan bersalah kepada mereka-mereka yang sudah ya, yang sudah istiqomah. Ya, ketika saya harus tidak hadir, mungkin antara saya sakit atau ada sesuatu yang mendesak sehingga saya nggak bisa hadir. Ya, tapi meskipun saya minta maaf, tapi tetap rasa bersalah itu akan menghantui saya. Ya, ada orang tua kita, maaf saya nggak tahu namanya, tapi luar biasa aktif banget. Ya, salut. Ya, Pak Haji Supiono, Pak Haji Wagirin, banyak banget. Ya, yang saya merasa bangga dengan mereka dan saya merasa senang melihat mereka. Begitu apa? Begitu istiqomahnya mereka. Ya, artinya apa? Mereka ini menjadi contoh buat kita. Ya, jadi kalau memang nggak ada urusan yang penting-penting, malah udahlah kita hadir, kecuali orang tua kita bapak waris. Ya, jadi kalau ada urusan itu nggak masuk, pulang bawa 3 karung. Penting nggak apa-apa itu. Ya, itu sekali buat 3 karung, buat ustadz 2 karung, ustadz 2 karung. Saking hebatnya, makanya saya maafin itu mah. Ya, ini masalah hadir. Ya, dia bilang kalau kagak asal nggak bisa hadir, kenapa Surabaya ngapain ngitungin duit? Ya, jadi kabarnya positif. Ya, entah ada di Bandung. Ya, kalau di Bandung lagi ngitungin peluru. Ya, ini masalah hadir. Ya, jadi ayo kita istiqomah. Dan jangan kita dua yang istiqomah, ajak, saya minta ajak istri supaya masuk surganya bareng sama bini. Ya, bareng. Tapi kadang-kadang saya ngomong begini Pak, ada yang protes. Saya ngomong begini, ada protes. Ibu-ibu yang protes, Ustaz, saya di dunia laki saya di, masa di surga dia lagi? Oh Pak, pakai gitu ya? Bagi ibu-ibunya gimana? Nggak ada lain, gantengan dikit. Allah. Ya, saya ngomong, ya Bapak datang ke masjid bawa istri. Biar ngaji sama, kan masuk surganya barang. Istrinya protes, udahlah di dunia dia, masa di akhirat dia lagi. Ya, emang gak ada ganteng dikit. Lalu suami kurang ganteng. Allahu Akbar, protes. Ya, jadi bapak jangan apa, jangan kecewain, enggak. Ya, jadi bawa, ya yang punya istri bawa istri, yang punya anak bawa anak, yang punya mantu bawa mantu. Ya, kenapa? Ini tiket surga. Ya, ini ibarat Masjid Nurul Jihad, ibarat pesawat. Ya, di mana yang masuk ke dalam masjid ini berarti siap untuk masuk ke dalam surga. Amin. Ya. Nah, kalau kita masuk sendirian, bini kita di rumah, tega banget kita tinggalin bini kita. Kan gitu, tega kita tinggalin bini kita. Jangan ajak bini kita juga ke dalam surga. Ajak anak kita juga ke dalam surga. Alhamdulillah, biar sekeluarga masuk surga lewat Masjid Nurul Jihad. Begitu. Bawa. Ya. Bawa. Ya. Jangan takut tuh bini lecet dilaku Ustaz, jangan. Takut orang bini lecet dilaku Ustaz. Enggak, ya. Bawa anaknya ke apa ke mantu. Supaya pertama syiar masjid kita.
Ketika masjid kita syiar, mereka yang mewakafkan, mereka yang menginfakkan hartanya, gila. Apalagi mereka sudah meninggal dunia. Ya, mereka sudah meninggal dunia, mereka pernah nyumbang ini, mereka sedekah ini, gila. Ya, ini masalah. Nah, jadi teruslah kita beramal kebaikan dan jangan lupa amal baik itu mudah untuk kita lakukan. Tahajud, duha, baca Quran, sedekah, taklid itu gampang. Yang sulit adalah istiqomah. Kalau udah ngaji, istiqomah, tekun. Terus, kalau nggak penting-penting banget, jangan sampai kita absen atau bolos. Ya. Kemudian, sampai itu pula kita ajak keluarga. Ya, supaya kita punya satu niatan untuk masuk ke dalam surga secara apa? Bersama dengan keluarga. Ya, ini masalah hadirin. Ya, jadi dalam hal ini Nabi ingin sampaikan kepada kita bahwasanya jangan kita merasa amal-amal yang gede-gede itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Ya, belum. Ya, makanya jangan bangga dengan amal-amal yang gede, jangan merasa puas dengan amal yang gede, belum tentu. Kenapa? Karena amal itu dinilai dari keikhlasannya. Kalau ikhlas, Allah terima meskipun kecil, hasilnya nggak terbatas. Ya, hasilnya nggak terbatas. Ya, tapi kalau besar tapi nggak ikhlas, selesai, semua nggak ada nilai. Ya, makanya apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Enggak ada kita, enggak karena ini, enggak karena itu. Ya, lillahi. Bukan karena apa-apa. Ya, kalau sudah lillah, biar Allah yang apa? Yang memberikan balasannya. Terserah Allah memberikan balasan apa. Ya. Dengan demikian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal-amal kebaikan nilainya sedekah. Apapun, ya, kebaikan. Seperti kita memungut puntung rokok yang menyala dari jalan, kita buang, itu sedekah. Memberi minum baik manusia ataupun binatang, sedekah. Ya, apapun. Kebaikan-kebaikan yang kita anggap kecil itu nilainya sedekah. Ya, jadi yang kecil inilah yang terkadang kita abaikan, tapi yang kecil inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan besar manfaatnya. Allah pelihara iman Islam kita dari akhirah dan alamatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah berikan kita istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah, istiqamah di dalam menjauhi larangan Allah, dan istiqamah dalam hadir di majlis ilmu atau majlis taklim semacam ini. Dan semoga Allah jaga persatuan kita dan matikan kita dalam keadaan husnul al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, Astagfirullah.